Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandi Dwi Pambudi, NIM 20011110091. Saya dari kelas E Hukum dan HAM Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai artikel yang telah saya buat dan menuangkan gagasan saya ke dalam bahasan kali ini. Artikel saya berjudul Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap 58 anak di bawah umur di Kediri. Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum yang menjamin adanya pemenuhan hak dan keadilan warga negaranya. Salah satunya hak-hak asasi manusia, di mana HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia adalah masalah mengenai pemerkosaan. Masalah ini menarik perhatian dari berbagai kasus yang terus-menerus setiap hari muncul. Masalah-masalah hukum mengenai hak asasi manusia merupakan salah satu hal yang kerap terjadi dan menjadi perbincangan serta perhatian publik. Salah satu kasus yang melibatkan 58 anak baik itu SD maupun SMP yang menjadi korban dari pemerkosaan dengan modus pesugihan di kota Kediri. Kasus kejadian atau kronologinya adalah pada Mei 2016 telah terjadi kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran hak asasi manusia, yaitu pemerkosaan terhadap 58 anak yang hak asasinya diinjak-injak oleh orang yang memiliki kekuasaan di Kediri. Orang yang melakukan pemerkosaan adalah orang kaya terpandang di Kediri yang bernama Sony Chandra alias Koko. Pelecehan seksual terhadap puluhan anak di bawah umur di Kediri terkait dengan kepercayaan orang tua korban pada ilmu gaib untuk mendapat kekayaan. Kasus ini dilaporkan pada 14 Juli 2015 yang lalu, namun tidak membuat masyarakat dan penegak hukum bertindak cepat. Di Kediri masih percaya dengan hal-hal pesugihan. Syarat dalam pesugihan yang telah terjadi adalah mereka yang masih perawan untuk diberikan keperawanannya kepada pelaku yang membayar dengan harga yang sepadan. Masyarakat yang percaya pada pesugihan akan mengorbankan keperawanan anaknya agar membawa kelancaran rezeki pada mereka, yaitu bayaran yang diberikan oleh pelaku. Sementara pelaku tidak merasa bersalah karena telah memberikan imbalan untuk korban yang diperkosa dan dibayar sebesar 400.000 sampai 700.000. Kasus pemerkosaan terhadap anak tersebut menambah deretan pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak di Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Kediri ini sudah merupakan pelanggaran berat karena tidak hanya memperkosa dan melecehkan anak, tetapi disertai dengan ancaman terhadap keluarganya, yang dimana ancaman tersebut berupa diancam keselamatannya, dibuat takut, psikologisnya ditindas oleh pelaku dengan kekuasaannya. Dalam kasus tersebut, pelaku memperkosa. Pelaku melakukan paksaan terhadap anak untuk memakan obat yang memberi efek pusing, mual, dan gemetar sampai dengan keadaan pingsan, serta mencabuli 2 hingga 3 anak secara bergantian dalam satu kamar. Korban dan keluarganya yang hendak melapor juga diancam keselamatannya, bahkan banyak para korban yang putus asa dan putus sekolah akibat kejadian tersebut. Perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum yang berlaku. Secara sosiologis, pemerkosaan merupakan tindakan pemaksaan terhadap perempuan baik itu dewasa maupun anak-anak untuk melakukan hubungan persetubuhan di luar perkawinan. Dan dalam kasus ini korbannya adalah 58 anak yang menjadi korban pemerkosaan. Dalam ini HAM diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, TAK MPR Nomor 17 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Nomor
Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sesuai bentuk perhatian serius dari pemerintah dalam melindungi hak-hak anak. Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan beradaptasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya di dalam pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan, perlindungan khusus wajib diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak-anak yang konflik dengan hukum dan anak korban kejahatan. Perlindungan secara nasional telah memperoleh dasar pijakan yuridis antara lain Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta pasal 21 sampai 24 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga mengatur bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Dan perlindungan terhadap anak korban kejahatan pemerkosaan yang terjadi di Kediri dapat melalui pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perbuatan kekerasan pencabulan diatur juga dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis di dalam KUHP dalam buku kedua tentang kejahatan bab 14 tentang kejahatan kesusilaan yang terdapat dalam pasal 285, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 294, 295 dan 296. Selanjutnya mengenai hak asasi manusia yang dilanggar dalam kasus 58 anak korban pemerkosaan. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia dan berfungsi sebagai jaminan moral dalam menunjang klaim atas penikmatan sebuah kehidupan yang layak pada taraf yang paling minimum. Hak asasi manusia menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pelanggaran hak asasi manusia dalam ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau mengkhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku dalam kasus ini yang dilanggar menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 adalah hak atas rasa aman yang terdapat dalam pasal 29, pasal 30, pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Selanjutnya, hak atas perlindungan orang tua yang terdapat dalam pasal 52, pasal 53, pasal 65 serta pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan menurut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu adanya pasal 28A, pasal 28B ayat 2, pasal 28B ayat 4 dan 5 dan pasal 28I ayat 1 dan 2, pasal 28J ayat 1. Itulah mengenai pasal-pasal yang dilanggar dalam kasus 58 anak korban pemerkosaan. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.